Sementara itu, winger timnas Indonesia sekaligus teman Ole, Ragnar Oratmangun, menegaskan jika Ole sendiri memang sering berkomunikasi dengannya perihal masalah ini. Dan seperti biasa, Wahyudi berusaha untuk meyakinkan Ole agar mau main untuk Indonesia serta meraih mimpi bersama menuju Piala Dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan pada waktu dan ketika ini guys. Oke, hari ini saya ingin membicarakan terkait dengan persiapan timnas Indonesia menjelang laga pertama melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kesemua 26 pemain kini sudah bersiap sedia untuk membawa nama Indonesia melangkah jauh dalam kualifikasi di putaran ketiga ini. Walaupun menentang ataupun melawan Arab Saudi, bermain di Arab Saudi di perlawanan pertama ini, tapi sudah tentu pemain-pemain yang diharapkan. Antaranya yang saya pasti dan saya yakin akan turut serta akan dipanggil oleh Sinteyong, terutamanya Rizky Ridho, Sandy Walsh, Sheni Patinama, Ragnar Oratmangun, Nathan Joaon, kemudian J. Ejas, Abang J ya, dan juga striker Rafael Strike. Kemudian beberapa pemain lokal lah, antaranya pemain lokal Yaakob Soire, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangku Alam, siapa lagi guys, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Okey, itu antara pemain-pemain yang favorite bagi Sinteyong yang akan menggalas tugas ketika melawan Arab Saudi nanti. Dan dikabarkan Indonesia timnas ini akan terbang ke Arab Saudi pada tanggal 1 September ini. Okey. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini guys? Yang saya ingin coba menyampaikan hasrat saya ialah cuba untuk mendapatkan Indonesia harus untuk mendapatkan penyerang striker baru untuk lebih mengimbangi tim-tim kuat dan tim besar. Di antaranya Jepang, Australia dan juga Arab Saudi ini. Dan sekarang ini di penjaga gawang posisi itu diisi oleh Martin Pais, walaupun dikabarkan juga masih belum bisa bermain ketika melawan Arab Saudi ini, tetapi debut pertama beliau akan bermain di GBK melawan Australia nanti. Dan insya Allah saya dan teman-teman lain juga akan berada di Stadium GBK. Saya sudah mendapatkan tiket masuk ke stadion, dibantu oleh subscriber yang telah menghubungi saya melalui WA, dan kami telah bervideo call dan dia membantu menyelesaikan semua masalah pembelian tiket ini. Terima kasih untuk rakyat Indonesia yang sudi membantu saya dan teman-teman mendapatkan tiket masuk ke dalam stadion GBK ini guys. Adalah pertama kali bagi saya dan saya sangat teruja, tidak sabar untuk tiba ke Indonesia. InsyaAllah guys, doakan saya sampai ke sana bersama dengan teman-teman yang lain juga. Okey, kita akan mereaksi satu video yang judulnya ialah Teka-teki terungkap. Ragnar tenang, dia pasti datang. KNVB ditantang PSSI. Oleh Romini tentukan pilihan. Apa di sebalik judul video ini? Ayo kita semak bareng guys. Calvin Berdong juga guys. Calvin Berdong juga ada. Bulan Agustus semakin mendekati akhir
dan PSSI Semakin semakin mengencangkan mendekati, guys, sabuk ya. pengaman untuk bermanuver. Yap, setelah kemarin sukses memastikan Martin Paes bisa main untuk Indonesia, sekarang target Bismillah. berikutnya tentu saja memastikan pemain incaran lain untuk segera dinaturalisasi. Dan semua tahu kalau sektor depan mungkin menjadi sektor yang sejauh ini masih kurang, terutama soal goal getter. Nah, sebenarnya udah ada 2 nama yang sedang diusahakan PSSI. Ada 2 nama. Mereka adalah Mauro Zylstra dan Ole Mauro Romeni. Zylstra Kalau dan urusan Ole Zylstra, Romeni, ya. dia secara terbuka mengaku kalau sekarang dokumennya sedang diproses. Wah, Tapi kalau si oke, Ole guys, ini mantap. loh, kayaknya PSSI hobi banget bikin timnas mania ini kepo dengan gimana sih soal kabar naturalisasinya. Apalagi muncul kabar kalau Ken Phoebe sekarang lagi memantau si Ole gara-gara ia mampu tampil bagus di 2 laga awal Eredivisie dengan mencetak 2 gol. Akan tetapi di satu sisi Ragnar Oratmangun yang juga merupakan teman dari Ole seolah mengisyaratkan publik tanah air untuk kalem aja. Lantas gimana sih situasi yang sebenarnya? Nah, itulah apa situasi sebenarnya Ole Romeni ini, guys, ya. Saya sangat mengharapkan dan menantikan kedatangan striker baru untuk timnas Indonesia. Ole Romeni dan juga Zylstra itu. Tapi Ole Romeni bagus main. Saya sudah melihat beberapa aksinya. Ole Romeni. Kayaknya ini Ole pemain Romeni, bakal ya. jadi hot topic timnas dalam beberapa waktu ke depan. Sebab boleh jadi urusan naturalisasinya tinggal menunggu waktu. Meskipun di satu sisi Tinggal kita juga nggak menunggu tahu apakah waktu, itu ah. benar atau tidak. Sebab baik Ole maupun PSSI sendiri kayaknya memilih untuk melakukan semuanya secara diam-diam. Namun dari beberapa tanda yang ada, secara mulai diam-diam. dari Ole yang follow-followan sama Pak Erik, kemudian dia yang menghapus foto pakai seragam Belanda, sampai sebuah pesan singkat yang di-spill oleh Bung Harpan perihal percakapannya dengan Ole Romeni usai laga FC Utrecht melawan Venezia beberapa waktu lalu. Yang mana di sana kabarnya juga dihadiri oleh Fardi Bahdim, yang pasti netizen udah nggak asing dia siapa. Nah, Bung Harpa sendiri menjelaskan kalau Ole berkata memang ada beberapa pertimbangan, tapi ia bisa menjamin kalau untuk saat ini arah prosesnya udah menuju arah yang bagus. Maka dari itu, publik makin yakin nih kalau si Ole ini bakal segera merapat ke timnas Indonesia. Mantap kalau begini. Tapi mau cepat lah kan, guys, kena cepat. Tapi saya yakin, pasti saya yakin, guys, ya. Bapak Erick Thohir kan akan lakukan yang paling terbaik untuk membawa pemain striker ini. Sebab ini adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah masanya untuk Indonesia berpeluang sebenarnya untuk lolos ke Piala Dunia. Tetapi dengan ada tambahan amunisi baru, mungkin di bagian striker dan juga di bagian lini pertahanan juga gelandang. Tetapi sekarang ini yang dibutuhkan adalah lini depan. Itu yang paling memerlukan untuk timnas Indonesia. Jadi kita mengharapkan juga keyakinan kita kepada Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong akan dapat membawa Ole Romeni ini ataupun Zylstra tadi, pemain lain ataupun penyerang-penyerang lain, striker yang punya kualitas bergrade A itu. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak Erick Thohir. Dia sentiasa mengupayakan apa yang patut tindakan-tindakannya itu untuk memberi keselesaan dan juga membantu timnas Indonesia ini bersaing di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, guys. Kita lanjut. Ole Romeni, ya. Ini mungkin tinggal sedikit lagi dia punya dokumentasi. Sebab Ole Romeni ini sudah bersetuju di satu sebenarnya. Sisi, selain kabar positif yang disampaikan Bung Harpa, baru-baru ini muncul kabar dari Yusa Nugraha kalau Ole Romeni ini kemungkinan masuk radar timnas Belanda. Hal itu sendiri terjadi usai sang pemain mampu tampil bagus sejak pramusim sampai di pekan kedua Walaupun Eredivisie Belanda musim pun masih ini. Terbaru, coba Ole mendapatkan mencetak dia gol saat FC Utrecht main 1-1 melawan Heerenveen, yang mana itu membuatnya udah mengoleksi 2 gol dari 2 pertandingan di Liga musim ini. Akan tetapi Yusa sendiri juga mengatakan, meskipun Ole ini masuk radar timnas Belanda, peluang Ole untuk bersaing di sana cukup berat lantaran di pos lini depan banyak diisi nama-nama yang udah biasa jadi langganan timnas seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, sampai Wout Weghorst. Nah, bila kabar itu benar adanya, kemungkinan PSSI akan semakin tancap gas agar si Ole ini mantap memilih Indonesia sebagai timnas yang dibela.
Tentu saja, kalau ini ngomongin timnas di era kegelapan, ya kesannya nggak tahu malu. Tapi dengan segala hal positif dan potensi untuk bergerak maju menembus level atas di bawah Erick Thohir, banyak yang berpikir Ole akan tertarik karena jika dirinya bisa membantu Indonesia lolos Piala Dunia dan tampil bagus, bukan tak mungkin, malah karirnya di klub akan semakin melejit, meskipun statusnya bukan lagi pemain Uni Eropa. Ya memang untuk sekarang ini Belanda dari sisi manapun masih di atas Indonesia dan lebih seksi bagi para pemain keturunan yang potensial di sana. Tapi bila semua ide, visi, dan misi Pak Erick bisa terlaksana dan dilanjutkan dengan baik oleh Ketua PSSI di masa depan, bukan nggak mungkin minimal Indonesia bisa mendekati level timnas Belanda. Mudah-mudahan lah kan. Jepang atau Korea Selatan yang kalau ketemu tim kuat Eropa secara permainan bisa mengimbangi. Mudah-mudahan lah cepat urusan oleh Romeni ini guys. Sebab masa itu berjalan sudah menghampiri untuk perlawanan pertama melawan Arab Saudi itu. Onstra en dan moet dit de 1-0 zijn. Daar is de 1-0 van Romani. Wah, tengok. Ui. Enorm slordige terugspeelbal van Davy van den Berg. Saya yakin dia ini akan memilih timnas Indonesia nanti. Utrecht dat veel de bal had, zelf nog niet echt tot een hele grote. En daar is de controle, buitenkantje rechts en daar de 1-0. Het is weer... Oh, dia lagi. Oleh Romeni lagi ya. Scoorde vorige week tegen PEC Zwolle en opent nu in de Mantap. derde minuut. Sementara itu, winger timnas Indonesia sekaligus teman Ole, Ragnar Oratmangun, menegaskan jika Ole Oratmangun memang sering berkomunikasi dengannya perihal masalah ini. Dan seperti biasa, Wahaji berusaha untuk meyakinkan Ole agar mau main untuk Indonesia serta meraih mimpi bersama menuju Piala Dunia. Namun Ragnar juga tahu kalau ia nggak bisa memaksa Ole, kendati di satu sisi ia sangat ingin pemain 24 tahun itu gabung. Intinya ya simpel, kira masih publik muda tanah lagi air lah. tenang dulu, kalem 24 dulu. tahun. Nggak usah terlalu menekan Ole ini itu. Kalau udah waktunya datang, ya pasti datang kok. Dia Betul. memang bercerita tentang bagaimana pilihan naturalisasinya. Saat ini Ole sedang memikirkannya dengan baik-baik. Dia merasa tersanjung kepada sambutan supporter timnas Indonesia. Banyak pihak yang membicarakannya di media sosial. Dia bilang ke saya, kalau sudah menentukan pilihan, pasti dia akan memberitahu saya. Tapi tetap, saya tidak bisa memaksakan keputusannya. Kami ingin dia bergabung karena dia pemain yang hebat. Saya berharap dia bisa menjalani proses naturalisasinya karena dia adalah pemain yang bagus. Tapi kembali lagi, tunggu saja kabar baiknya. Ucap Ragnar dilansir dari TV One News. Kita nantikan sajalah kan. Mudah-mudahan cepat prosesnya nih. Ini pun kita juga mengharapkan Martin Paes tuh dia dapat bermain ketika melawan Arab Saudi. Mudah-mudahan semua proses dokumentasinya itu sudah selesai dan Martin Paes juga bisa bermain melawan Arab Saudi itu. Walaupun masih agak sulit lagi sama ada dia bisa bermain atau tidak ketika lawan Arab Saudi itu. Terlepas dari apapun, pokoknya kami secara pribadi masih sangat berharap kalau Ole ini bisa membela timnas Indonesia. Tapi semisal enggak, ya udah nggak apa-apa, kita hargai aja. Semoga Iya, betul. pemain seperti Mauro Silstra bisa jadi opsi Nah, walaupun ini, ya secara kualitas dan pengalaman Mauro sebagai Silstra. goalgetter masih di bawah Ole. Dan kami juga berharap kalau dua nama di posisi gelandang Kevin serta back Dix. yang pernah dibilang Pak Arya Sinulinga juga bisa segera clear berkasnya. Sehingga harapannya di bulan September nanti Itu minimal siapa? Indonesia Tadi bisa itu, tampil Miss dengan Silges squad kah? yang lebih fresh, terutama soal kualitas individu pemain. Lo bukannya sombong atau gimana-gimana? Kalau Indonesia ini beneran bisa tampil full squad dengan mayoritas pemain yang main di luar negeri, kalau untuk sekedar mengambil poin dari China atau Bahrain harusnya bisa. Namun ya kembali lagi dan berkaca dari yang udah-udah. Kalau timnas Indonesia ini, kayaknya sulit banget bisa tampil full squad. Pasti ada aja masalahnya. Gak cedera lah, gak sakit lah, akumulasi lah, atau apapun itu. Tapi sekali lagi, semoga diberikan segala yang terbaik soal penambahan pemain. Terutama ya si Mang Ole Romeni ini. Oke? Amin. Kita ganti. Amin. Oke guys, antara pemain yang kita nantikan yaitu kedatangannya yaitu Ole Romeni. Di situ juga ada Mauro Silstra, kemudian Kevin Dix, Silges, dan Iliano Regendre. Itu antara pemain yang disebut-sebut, tetapi masih belum ada perkabaran yang jelas terkait dengan semua pemain ini. Tapi yang menghampiri untuk coba dibawa masuk oleh Bapak Erick Thohir ialah Ole Romeni. Tetapi masih lagi belum ada keputusan yang jelas daripada Ole Romeni sendiri bagaimana dia masih mungkin memikirkan. Tetapi yang jelasnya
yang nyatanya ialah Oli Romini sudah pun berhubung dengan PSSI, dan Oli Romini juga telah follow akaun Instagram Bapak Erick Thohir, dan ini menunjukkan bahawa beliau juga tahu dengan keadaan sedemikian. Beliau ditawar, diintai dan juga diperlukan dalam timnas Indonesia. Cuman sekarang ini beliau masih lagi memikirkan tentang kedatangannya ke Indonesia. Apapun guys, saya pasti dan saya yakin ya, Oli Romini ini akan memilih timnas Indonesia karena dia memikirkan terkait tadi admin mengatakan bahwa keterujan Oli Romini ini ialah disebabkan oleh fans Indonesia yang begitu banyak mensupport daripada segi semangat olahraga itu lebih kuat di Indonesia ketimbang di negara yang dia main sekarang ini, yaitu di Belanda. Karena di Indonesia ini dari segi kekuatan fansnya itu antara, kalau di dunia inilah, Indonesia ini antara 4 ultras yang paling berpengaruh, yang paling terbaik dan paling terbanyak di dunia ya. 4 antaranya adalah Indonesia. Jadi sudah tentu setiap pemain yang ingin tampil ke Indonesia itu mempunyai misi dan visi membantu, dan karena nasionalisnya kepada Indonesia itu mereka akan bermain bermati-matian. Jadi kita doakan yang terbaik sebelum laga pertama melawan Arab Saudi nanti akan ada berita-berita yang menggembirakan yang akan dibawa oleh Bapak Erick Thohir. Juga saya yakin dan percaya Bapak Erick Thohir akan melakukan yang paling terbaik karena dia seorang ketua umum yang paling banyak idea, dia mempunyai pengaruh di negara luar, dan juga dia ingin menampakkan bahwa Indonesia itu dalam sepak bola ini bangkit di dunia nanti. Dan antara wakil di Asia Tenggara ini hanya Indonesia saja yang ke putaran ketiga. Jadi negara-negara di ASEAN ini perlu mendukung perjuangan Indonesia di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir dan Sinteyong, dan kita doakan pemain-pemain keturunan yang mungkin akan bergabung seperti Oli Romini ataupun Zelstra tadi ya, dan juga lain-lain pemain. Kevin Dix juga mempunyai kualitas grade A, dan kita doakan juga Indonesia melawan Arab Saudi ini sekurang-kurangnya dapat 1 poin guys. 1 poin ini yang sangat penting. Mudah-mudahan berat untuk menang, tetapi untuk mengimbangi perlawanan melawan Arab Saudi mendapat 1 poin itu adalah sangat luar biasa untuk Indonesia nanti. Dan di perlawanan kedua nanti lawan Australia, insya-Allah kita doakan sama-sama kita menonton daripada GBK. Doakan juga saya dan teman-teman perjalanan ke sana mendapat kemudahan dan mendapat dipermudahkanlah perjalanan itu ya. Mudah-mudahan insya-Allah, dan kita ketemu di sana guys nanti dalam masa 3 minggu lagi daripada sekarang. Sebelum itu kita doakan untuk perlawanan Indonesia melawan Arab Saudi, moga-moga kemenangan kepada Indonesia ataupun dapat memperoleh 1 poin untuk Indonesia. Oke, sampai kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Jika kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar, yang selalu like, terima kasih banyak-banyak, jutaan terima kasih. Tanpa kalian video di YouTube saya ini tidak akan berkembang dengan dukungan kalian semua guys. Jadi saya doakan kalian juga murahkan rezeki, berikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.